Here's the gospel in 4 steps. God's position is love. His love is unconditional, and He created us to live in connected relationship with Him as the ultimate sustainer of our life. Our problem is sin. In pursuit of our own meaning, we decide to live our own way, breaking our relationship with God, a choice that ultimately leads to disconnection and death. God's provision is Jesus. Knowing we can't fix our brokenness, God sent His Son Jesus to earth. His death paid the penalty for our selfish ways, breaking the barrier that sin creates. Our part is response. We now have a way back to connection with God. Relationship with God starts by admitting our brokenness, asking for forgiveness, and allowing Jesus to lead our lives.
Kita senang banget hari ini bisa ketemu lagi bersama teman-teman. Dan dimanapun kalian berada saat ini, kita mau ajak kalian semua untuk sama-sama kita memuji Tuhan. Teman-teman percaya bahwa Tuhan yang memberikan visi. Ketika Dia memberikan visi, Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Amin. Tapi biar hari ini ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau bilang, Tuhan buka mata hati kami untuk melihat apa yang menjadi visimu. Amin. Amin. Mari teman-teman sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini, Open the Eyes of My Heart, Lord. I
hari ini karena ada Roh Kudus dalam hidup setiap kami, menuntun langkah-langkah kami. Engkau yang membuka mata hati kami hari ini untuk kami bisa melihat segala kebaikan-Mu dalam waktu demi waktu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau naikkan syukur kami atas kebaikan-Mu yang gak pernah hilang setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur Tuhan karena kami ada dalam mata-Mu, ada dalam pandangan-Mu, dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang tahu dan mengapresiasi Tuhan segala yang kami rasakan, segala yang kami lakukan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang menjadi Bapa, menjadi Father Tuhan buat hidup kami, menjadi sahabat buat hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu sekalipun Tuhan kami gak pernah lepas dari pandangan-Mu. Dan hari ini dalam kehidupan kami mau declare, kami mau nyatakan, kami mau bilang bahwa Tuhan, mata kami mau tertuju kepada Engkau. Kami mau pay attention in every detail dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau juga yang pay attention Tuhan dengan detail-detail dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau bilang segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Allah yang hidup, yang mengasihi kami sampai kapanpun. Kami mau menyanyikan syukur kami bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. What's up XYZ? Welcome back to our online service. Really glad to see you guys. And I'm super glad too for what God has in store in your life. Hari ini gue mau sharing teman-teman untuk lanjutin our series in Coram Deo atau Make Room series ini, di mana kita belajar bagaimana kita in every day of our lives kita bisa berhadapan dan berjumpa dengan Tuhan every day of our lives. So teman-teman, it's not only on Sundays, it's not only on the small groups, tetapi every day in our lives. Tahukah bahwa Tuhan berbicara pada lu? Tahukah bahwa Tuhan cared for you every single day? That His thoughts is all about you. That's how love and caring our God is. And I hope hari ini teman-teman bisa mengenal lebih dalam lagi bahwa Tuhan bukan hanya sekedar konsep, bukan Tuhan hanya sekedar juga teori, tapi Dia membuktikan waktu Dia bangkit dari kematiannya, Dia adalah pribadi dan kebenaran satu-satunya buat setiap hidup kita di sini. So teman-teman, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita hidup bergantung dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita belajar dari 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 37 teman-teman. Ini sebelum kita baca ayatnya, gue kasih konteksnya dulu, yaitu konteksnya di mana juga Raja Saul dan juga all the Israelites lagi siap berperang melawan Palestine. Tapi terjadi diam karena the Israelites takut dengan, and they're kind of intimidated because of Goliath nantang mereka one on one untuk bersama-sama berperang. Tetapi they're too afraid, sehingga Daud waktu itu kebetulan lagi ada di situ after drop lunch for his brothers, and he accept the challenge. Yang Goliath lagi mancing teman-teman di Israel bahwa ayo lawan gua, dan Daud bilang nggak ada yang mau lawan, oke, gua ada yang lawan. So it starts from there. Kita baca yuk. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing, domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, I like this verse, dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Let's pray teman-teman.
Thank you God for your grace, for your mercy, Tuhan. What you've done on the cross and save us all here. It's not a concept, it's not a theory, but you've proven that you live and you live within us, Tuhan. And hari kami Tuhan mau terus Tuhan we wanna open our hearts to you. We wanna open our mind for you. We wanna make room for you to be the king of our mind, our soul, and our body. Thank you Lord Jesus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amen. So teman-teman, kita belajar dari ini ada respon yang menarik. Ada respon yang sungguh menarik. Bahwa how can David is super confident saying this. How David is super confident bisa ngomong gini to the Philistine, to the Israelites juga. When is the last time we're super confident in the things that we're doing? When is the last time? Mungkin in your work, mungkin juga in your school, or mungkin juga in your relationships or any other projects that you do. When is the last time you're super confident? Is it because of your knowledge? Is it because of your intellect? Is it because of your experience? Dan kita lihat ada dua respon di ayat ini. Yang pertama, Saul. Dan Saul waktu dia juga berhadapan dengan Filistin, teman-teman. Respon dia apa? He's afraid. He do want to take the responsibility untuk lawan Filistin. Walaupun Tuhan asked to do so. Tapi he back up and then he's afraid. Tetapi Daud on the other hand, waktu dia juga melihat situasi ini, dia malahan he accepted the challenge. Kalau nggak ada yang lain semua nggak mau maju, gue yang maju and I will defeat Goliath. Two contrast response, teman-teman. Dan hari ini kita mau belajar bukan, mungkin kita hari ini bisa confident karena ada pengalaman-pengalaman. Karena ada understanding dan ada pengalaman bersama-sama sehingga kita we gain confidence in the pengalaman yang kita laluin. Tapi teman-teman hari ini bukan hanya ngomong sekedar tentang pengalaman bersama Tuhan, teman-teman. Karena kita melihat hari ini ada dua outcome, two type of person yang hari ini kita belajar, yaitu di mana pertama Daud dan Saul. Nah, teman-teman kita lihat di sini Daud, kenapa dia bisa berkata begitu? Kenapa dia bisa very confident in his life? Kita kalau teman-teman lihat tadi di ayat sebelum-sebelumnya dibilang bahwa dia dulunya ada pengembala. Dia mengembalai domba, ya, 3 domba dan beberapa ekor juga kambing. It's not a lot, teman-teman. Maybe you think it's ratusan domba. No. It's actually only 3 sheep yang dia gembalain. And is it amazing? Walaupun kalau kita lihat titiknya dari Daud yang dulu mengembalakan domba sampai sekarang yang dia lagi berhadapan dengan orang Philistines, not just one person tapi the whole nation versus him. Dan waktu itu dia lagi mengalami dia domba versus beruang dan singa yang dia lagi lawan, teman-teman. Dan kita bisa melihat di sini apa sih yang Tuhan lagi mau ngomong dengan kisah Daud ini, teman-teman? Yang Tuhan lagi mau ngomong ini adalah sikap hati. Sikap hati waktu Daud sendiri. Waktu Daud nggak ada yang melihat. Teman-teman, there's no one watching. He's not the center of attention. He's nobody. Hey, even the father forgets about him. Waktu semua all the brothers disuruh ke depan semua untuk biar Prophet Saul untuk appoint the next king of Israel. David is not even on mind. Dari brothers and the father pada saat itu. Tapi, and yet, Tuhan chooses David. Why? Karena David memiliki sikap hati yang benar. Waktu tak ada orang lain melihat dia. Waktu tak ada siapa-siapa yang witness what he's doing, tetapi dia tetap setia. Dia tetap mengembalakan domba. Hey, dia bertarung nyawa untuk nyelamatin domba-domba.
3 domba itu yang very not grateful. Ya teman-teman, kalau diselamatin nih, will they say thank you? I don't think so gitu loh. They just, ya kalau hidup puji Tuhan, kalau tidak ya udah natural selection gitu loh. I mean, why he put so much his life on the line untuk nyelamatin, untuk setia banget dengan domba-domba yang dipercayakan sama ayahnya. Tapi itulah Daud. That's why God fell in love and God choose Daud untuk menjadi the next king and the chosen people untuk melawan orang-orang Filistin. Jadi teman-teman, mungkin hari ini kita you're afraid. Maybe sometimes you're caught up with the things yang hari ini lo lagi laluin dalam sekolah lu, kerjaan lu, even your relationship, or even your pelayanan. Sampai lu merasa kayak, ya udahlah, gitu loh. Lewat. Mungkin karena we focus on the big things in our lives, we focus on the big miracles, we focus on the big things, sehingga kita lupa hal-hal yang kecil yang Tuhan sudah juga kerjakan dalam hidup kita. Sama. Sebelum Tuhan mengasihi yang besar kepada juga Daud, Tuhan percayakan dulu hal-hal yang kecil. Yaitu waktu saat Daud menjadi gembala, apakah dia setia? Tuhan mau melihat sikap hati Daud. Sama juga Tuhan lagi mau melihat sikap hati kita. Apakah sikap hati kita waktu hal-hal yang kecil aja kita bisa berespon yang benar? Maksudnya berespon yang benar apa sih, Jess? Sikap hati yang melekat pada Tuhan. Even on the little things, Daud itu loh, involve Tuhan dalam kesehariannya dia. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia mempunyai relationship juga dengan Tuhan. Tapi lebih penting, dia mempunyai sikap hati yang mau melekat pada Tuhan. Even waktu dia gembalain domba-domba, even waktu hal-hal kecil yang orang lain nggak lihat, dia involve loh Tuhan dalam hidupnya. Sehingga waktu Tuhan kasih ke satu titik lagi, which is dia berhadapan dengan Philistine. Sikap hati dia tetap sama. Sikap hati dia tetap sama, yaitu bahwa dia tahu Tuhan yang sama waktu itu menyertai dia. Waktu saat dia fight with the bears and lions, it's the same God yang Tuhan akan membawa dia kemenangan kepada over Philistine. So teman-teman, hari ini do not underestimate the things hari yang kau lagi laluin dalam hidup lu. Karena Tuhan hari ini Tuhan lagi berbicara pada lu tiap hari, every day in our lives. Did you know that He talks to you? Dan hari ini respon Daud adalah yes, he knows. He responds to God, he have relationship with God. Tetapi lebih penting, dia mempunyai sikap hati yang melekat pada Tuhan. Even there is the things yang dia lalui adalah mundane activities. Tetapi waktu dia membuka ruang untuk Tuhan bekerja, waktu saat dia mengembala dan ada tantangan datang, he can be strong. Singa beruang dilawan loh. Itu kalau bukan dengan Tuhan, itu gimana lagi guys? I cannot imagine only a kid, I'm telling you, masih muda, a kid, lawan lions and bears. Man, if you put me in the zoo, just right there with the lions, I'm dead, just in a sack gitu loh. Tapi that's David. Waktu dia membuka ruang, walaupun in his mundane activities, even waktu dia ngembalain domba, nggak ada yang lihat. Tapi apa yang dia lihat? Dia lihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan di tengah-tengah mundane activity yang dia lagi laluin. Sama juga dengan Saul. Saul juga mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Saul juga mempunyai pengalaman banyak sekali, dia punya pengalaman dari dia diangkat dari raja sampai juga hari ini berhadapan juga dengan Philistine. Tetapi sikap hati dia tidak mau melekat dengan Tuhan. Waktu dia mendapatkan fame and fortune and status and everything he got, he's a king. He can do whatever he want. And that's actually the downfall. Dia lupa ada Tuhan di tengah-tengah hidup dia. Ada Tuhan yang involve every day speaking to him through the prophet Samuel untuk berbicara kepada hidup dia. Tetapi no, he's too preoccupied and focused sama things yang hari di depan dia. Termasuk insecurity dia, termasuk juga kegagalan dia, termasuk juga dosa-dosa dia. Sehingga dia lupa apa itu janji
dan perkataan kebenaran Tuhan untuk hidup dia. Tetapi hari ini Daud dia mengerti. Dia mengerti kebenaran dan dia mengetahui siapa Tuhan. Makanya dia bisa berbicara begini, it's the same God, adalah Tuhan yang sama yang waktu itu menyertai gua, waktu di hal-hal kecil pun Tuhan menyertai gua. Di hal-hal yang mundane activities, God is there with me. And God shows through that little thing menjadi hal yang luar biasa. Menjadi hal yang luar biasa. He can fight the lions, and he can fight the bears in those moments. And he's the same God who's gonna help me untuk juga fight the Philistine and Goliath in my life. Teman-teman, kenapa he can say that? Karena ada pengenalan akan Tuhan. Because he knows Tuhan yang dia sembah itu siapa. Teman-teman, I wanna say that hari ini stop melakukan agamawi. Church on Sunday, just come to Komsel and everything, and that's it. It's your time with God. No. We're not here doing religion. Tapi hari ini kita lagi melakukan satu hubungan yang spesial. Yaitu di mana waktu Tuhan mati di kayu salib berapa ribu tahun yang lalu. Dan untuk kita semua di sini, each every one of us, maybe hari ini kita lagi we're so stressed out about 2020. We don't know what to do in the next year coming, even the next week. Hello, gitu, like we're clueless what we're gonna do in life. However, allow God hari ini juga untuk bekerja dalam hidupku. How? Starting in your daily life. Apa yang di depanmu? Pada waktu itu, lingkupnya adalah domba-domba ya. Mungkin hari ini lingkup lu adalah keluarga, teman-teman Komsel, pelayananmu, kerjaanmu. Sungguh-sungguhlah di mana kalian berada, teman-teman. If kalau Tuhan percayakan ada Komsel hari ini di tengah-tengahmu, ayo jadilah berkat di dalam Komselmu. Kalau Tuhan percayakan kerjaan dalam hari-hari lu, ya jadilah the best dalam kerjaanmu. Kalau Tuhan juga percayakan ada keluarga di tengah-tengahmu, teman-teman, kasihilah mereka, and be the light di tengah-tengah keluargamu, teman-temanmu, kemanapun kalian berada. We sometimes focus on the big things that we forgot our surroundings. We forgot that Tuhan tuh ngomong loh melalui each every day in our lives and including our surroundings. Hari ini teman-teman, let's have this sikap hati yang melekat pada Tuhan. Kemanapun, apapun yang kita lakukan, kita bisa ada rasa untuk Tuhan, you know what? You're everything. Sekalipun gue belum lihat seperti Daud loh, he doesn't even know that he's gonna be the king of Israelites, the next king of Israelites. Because Saul doesn't want to take responsibilities, panggilan Tuhan dalam hidup dia, sehingga Tuhan appoint another man, which is David. Which is pada saat itu, it's not a man yet, it's a boy. But Tuhan sudah mempersiapkannya dari awal. Dan sama teman-teman dengar hari ini. How can you be confident? Is knowing that God already put the greatness of God is in you. Sehingga apapun yang hari ini kau lagi laluin dalam hidupmu, you can go through. You can go through because this is what God made you to do. Because this is what God made you and prepared you for this kind of situation yang hari ini kau lagi ngalamin. Waktu Daud setia dalam hal menggembalakan domba itu, it's the same God yang bawa dia untuk membawa kemenangan waktu dia berhadapan dengan Philistine. Hari ini, who is your Goliath? Who is your Goliath? Who is your Philistine? Yang maybe you think that this is stressing me out in my work. Maybe this is the thing that bothers me in my life. Maukah kau serahkan itu kepada Tuhan? Would you like to surrender all your anxieties, your insecurities, your trespasses hari ini kepada Tuhan? Sehingga Tuhan bisa bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidupmu. Even dari hal-hal kecil, teman-teman. Waktu saat kita belanja, waktu saat kita juga find parking spot, can we find Jesus? Yes. Maybe sometimes we think that Tuhan terlalu sibuk juga dengan hal-hal yang besar. Tuhan terlalu sibuk juga dengan hal, kita nggak usah ganggu lah. Tuhan tuh udah sibuk gitu. No. Itu pemikiran yang salah. God loves you and God pays attention to every little single thing that we do. Because
all his mind is thinking about you. All his mind is about you and more than we can imagine, teman-teman. Allah kita adalah kasih. Dan every single little thing yang mungkin hari ini lo merasa kayak Tuhan nggak ada waktu untuk gua, Tuhan sibuk juga dengan itu pemikiran yang salah, itu paradigma yang salah. Tapi hari ini Tuhan very care about the things that we do, about the things that we dealing with hari-hari ini, karena Dia sudah menaruh kebesarannya, kekuatannya di dalam dirimu. Dan hari ini would you accept and acknowledge Him, dan kenalah Dia, teman-teman. When times are tough, when times are uncertain, but we know that ada satu pribadi yang stay the same, yesterday, today, and forever, which is Jesus. Would you bow our heads? Thank you God buat juga firman-Mu Tuhan. Mungkin kadang-kadang maafkan kami Tuhan kalau kami terlalu caught up with the things yang hari-hari ini kita pikir bahwa ini adalah prioritas kami. Mungkin hari-hari ini adalah juga hal-hal yang kami lebih prioritaskan daripada Engkau Tuhan, tapi hari ini kami mau balik lagi kepada Engkau. Kami nggak mau Tuhan hanya melakukan agamawi, kami nggak mau Tuhan hanya melakukan kerjaan saja, tapi kami mau mengerjakan panggilan-Mu. Kami mau mengenal diri-Mu Tuhan, karena di mana ada pengenalan akan Engkau, disitulah kami juga menemukan pribadi kami yang tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. We're so thankful God for you. Buat teman-teman yang hari ini mungkin merasa ada kosong dalam hidup lu, mungkin teman-teman you're struggling a lot. God, I'm tired of living alone. I'm tired of trying to be strong. Hari ini maukah teman-teman make room for God to work in your life? Teman-teman, if you felt that, put your hand on your chest and say it with me. God, thank you for your forgiveness. Thank you for your mercy, your grace, and your loving kindness. Forgive me, Lord, for I've sinned. And thank you, Lord, for your righteousness buat hidup kami. God, I just accept you in the name of Jesus in my life. That you work within me, that you empower me, that you guide me, Lord, in the things, every little single things, not just only the big things, but the single things that I'm doing in my life. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you, church. If you prayed that prayer, that is the best decision that you ever made in your life. Teman-teman, remember you're not alone. God is always with you, teman-teman. And He's talking to you. He's talking to you. So, hari ini, teman-teman, let's acknowledge Him by reading His verse, His words, and pray, and have a conversation with Him. Take time. Ya, teman-teman, it's always worth it. And can I say with wholeheartedly, teman-teman, do not give up where you at right now. Do not give up, because I believe masih ada jalan keluar, teman-teman. Khusus just for you. Because remember when Martha and Mary, and when Mary sat with Jesus, and Jesus said, Mary seated on the best position. He's on the best state, which is what? With God. Can you stop what you're doing right now and appreciate what God has done for you? And can you acknowledge His presence in your life, including right now? And He loves you very, very much. That's all, teman-teman, for today. And God bless you.